Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Kembali lagi bertemu dengan Ibu di pembelajaran fikih materi tentang penyembelihan. Pengertian penyembelihan. Penyembelihan menurut bahasa artinya memotong atau menghilangkan nyawa. Menurut istilah, yang namanya penyembelihan adalah memotong jalan napas, makan dan minum, serta dua urat nadi binatang dengan alat penyembelihan yang tajam agar halal untuk dimakan atau dikonsumsi. Nah, ini pengertian daripada penyembelihan. Adapun rukun dalam penyembelihan, yang pertama yaitu adanya orang yang menyembelih, yang kedua ada hewan yang disembelih, dan yang ketiga ada alat yang digunakan untuk menyembelih binatang tersebut. Adapun syarat binatang yang disembelih, yang pertama binatangnya masih hidup. Nah, jadi kalau mau menyembelih binatang, syarat pertama binatangnya adalah harus hidup. Nah, kalau sudah mati namanya bangkai, naklah kada boleh lagi digunakan untuk disembelih. Yang kedua, binatangnya harus halal, baik itu zatnya, prosesnya, dan cara mendapatkannya. Selanjutnya adalah syarat alat penyembelihan. Alat yang digunakan untuk menyembelih, nah ini pertama syaratnya harus tajam. Jadi alatnya harus tajam. Yang kedua tidak tumpul. Nah, karena harus tajam tadi berarti kada boleh yang tumpul. Dan runcing. Nah, kalau runcing seperti mata yang ada di paku, nah itu runcing bentuknya, atau gergaji itu runcing. Nah, ini tidak boleh digunakan untuk alat penyembelihan karena sifatnya runcing. Selanjutnya, alat penyembelihan itu harus sesuai ukuran standar. Ukuran standarnya kalau mau menyembelih sapi harus pakai parang atau mandau yang digunakan, atau golok naklah yang digunakan untuk menyembelih, lebih besar karena ini sembelih besar. Tapi kalau mau nyembelih ayam harus pakai pisau. Jangan sampai kena terhuruf naklah. Hendak menyembelih ayam pakai mandau, hendak menyembelih sapi pakai pisau. Nah, itu kada sesuai nanti ukurannya. Naklah kada sesuai dengan standar yang ditentukan. Dan harus terbuat dari besi. Nah, jadi pisau, parang, atau golok tadi dia terbuat dari besi, baja, bambu, batu, ataupun kaca. Nah, bila alatnya ini terbuat dari ini boleh digunakan untuk penyembelihan. Yang keempat, tidak terbuat dari tulang. Nah, jadi kalaupun nanti ada pisau misalkan terbuat dari tulang, atau dari gigi, ataupun dari kuku, maka tidak boleh digunakan sebagai alat untuk penyembelihan. Nah, ini kada boleh digunakan untuk alat penyembelihan walaupun sudah berbentuk seperti pisau misalkan, maka tidak boleh tetap karena dia terbuatnya dari tulang, gigi, dan kuku. Selanjutnya, syarat orang yang menyembelih. Nah, jadi kalau mau jadi seorang penyembelih, apa nih syaratnya? Yang pertama, harus beragama Islam. Atau bila kada agamanya Islam, yaitu ahli kitab. Ahli kitab ini Yahudi dan Nasrani. Yang kedua, syaratnya harus berakal sehat. Nah, berakal sehat, kada gila, kada mabok. Yang ketiga, mumayyiz. Nah, yaitu mampu membedakan, orangnya tadi mampu membedakan antara yang baik dan yang buruk. Dan yang keempat syaratnya adalah menyebut asma Allah dan tidak menyertakan nama selain Allah ketika menyembelih binatang tersebut. Selanjutnya, kewajiban dalam menyembelih binatang. Nah, kewajiban yang pertama ketika jadi seorang penyembelih, ketika kita mau motong sapi atau motong ayam,
Kewajiban yang pertama adalah ketika kita potong, kita memotongnya harus di pangkal leher. Mana pangkalnya? Cari pangkalnya dulu. Yang kedua, memotong jalan napas. Nah, napasnya di mana nih jalan napasnya? Nah, di situ. Cari jalan napasnya dulu. Jalan napas itu disebut dengan dalam bahasa Arabnya itu al-hulqum. Nah, yang ketiga, memotong jalan makan dan minum. Nah, makan dan minum ini almari sebutannya, atau jar kita tuh kerongkongan. Kalau jalan napas tuh tenggorokan. Nah, ini bedanya lah. Kalau jalan napas tenggorokan, kalau jalan makan minum tuh namanya kerongkongan. Nah, bahasa Arabnya almari. Nah, ini juga dipotong. Yang keempat, memotong 2 urat nadi kanan dan kiri. Nah, ini disebut 2 urat ini disebut dengan al-wadajain. Oke, itu kewajibannya lah kalau menyembelih binatang. Nah, sebutin tertinggal ibu sekalinya. Kewajibannya yaitu menyebut nama Allah ketika menyembelih binatang. Nah, jadi kewajiban yang kelima ada 5. Nah, ingatilah. Nah, yang kelima adalah menyebut nama Allah. Adapun hal-hal yang disunnahkan ketika menyembelih binatang, yang pertama itu berbuat ihsan. Ihsan itu berbuat baik. Nah, kita harus memperlakukan binatang yang akan kita sembelih, nah itu dengan baik memperlakukannya. Kita misalkan dibalum lagi disembelih, beri makan nih. Nah, diberi makan, gak ada disakiti binatangnya. Nah, ini contoh daripada berbuat ihsan. Selanjutnya hewannya. Nah, hewannya atau binatangnya yang akan disembelih itu digulingkan dengan pelan dan bertumpu pada rusuk kirinya. Nah, jadi rusuk kirinya digulingkan lah. Nah, biasanya diikat dulu kakinya menggulingkan. Tapi mun ayam biasanya dipegang gitu kada apa-apa, kada diikat lah. Serta dihadapkan ke arah kiblat. Nah, cari mana arah kiblat. Nah, orang menyembelih hadapkan ke arah kiblat. Sunnahnya lagi adalah mempertajam alat penyembelihan. Nah, alat ini sudah tahu pada tajam, diasah pulang meyakinakan tajamnya. Nah, ini sunnah hukumnya lah. Selanjutnya adalah melepaskan ikatan setelah disembelih. Nah, jadi ikatannya tadi kita ikat lah. Nah, itu kita lepas kembali. Ada juga diantaranya adalah mempercepat proses penyembelihan. Nah, bercepat lah menyembelihnya. Nah, itu juga termasuk sunnah. Oke, selanjutnya adalah makruh dalam penyembelihan. Ternyata ada yang dimakruhkan di dalam penyembelihan. Apa saja? Yang pertama, ketika kita menyembelih binatang, kita dimakruhkan berbuat an-naha. Nah, apa itu an-naha? An-naha ini adalah berlebihan dalam melakukan pemotongan hingga kepala binatang tersebut terpisah dari tubuhnya. Udah bahasa Banjar tuh panggal kepalanya. Nah, kenapa? Nah, talalui tadi menyembelihnya lah. Nah, ini makruh hukumnya. Tapi bang, halal lah penyembelihannya, halal lah. Tapi alangkah lebih baiknya dihindari hal yang seperti itu. Yang kedua, mematahkan leher dan tulang belakang. Nah, sebelum disembelih dipatahkan dulu lehernya atau tulang belakangnya dipatahkan. Nah, ini makruh hukumnya dan ini berdosa juga lah. Nah, dapat dosa. Nah, karena menyakiti binatang. Yang ketiga adalah menguliti sebelum benar-benar mati. Nah, yang dipotong tuh kan langsung mati loh, binatangnya langsung nih dikuliti. Nah, maka ini juga lah berdosa hukumnya. Menyakiti binatang tuh orang tuntungakan dulu, bila sudah mati dingin sudah kena japa itu binatangnya baru boleh dikuliti. Nah, ini mun kawa dihindari dalam masalah penyembelihan. Pertama tadi berbuat an-naha, yang kedua mematahkan leher dan tulang belakangnya, dan yang ketiga mengulitinya sebelum benar-benar mati. Nah, mungkin sampai di sini dulu yang Ibu sampaikan. Insyaallah kita akan lanjutkan materi
kelanjutannya tentang penyembelihan di minggu yang akan datang. Nah, silahkan supaya lebih paham lagi tentang materi yang Ibu sampaikan hari ini. Silahkan kerjakan soal latihan berikut ini. Ada di layar, silahkan cek. Soalnya ada 1, 2, 3, 4. Nah, ada 4 buah soal. Silahkan kalian kerjakan di buku latihan. Oke? Sampai di sini dulu materi dari Ibu. Mudah-mudahan apa yang Ibu sampaikan bermanfaat. Salah hilaf Ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.